Maka dari itu, rasionalitas pertama ketika Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat? Jawabannya, karena Allah sayang dengan kita. Allah ingin jadikan hidup kita mudah dan tidak ingin menyulitkan kehidupan kita. Itu poinnya. Makanya sholat buat wajib. Kalau Allah tidak sayang, nggak akan dibuat wajib. Kenapa dibikin wajib? Karena memaksa kita supaya hidup mudah. Kita tuh pengen dibikin bahagia, dipaksa bahagia. Dan menurut saya, sangat tidak logis kalau ada orang diminta bahagia nggak mau. Didorong sukses nggak mau. Makanya ketika diminta sholat, Allah memaksa kita jadi wajib. Itu bukan ingin membebani kita, bukan. Tapi memaksa kita hadir kebahagiaan. Anda dari subuh ke zuhur punya masalah, tunaikan, minta, selesai. Zuhur ke asar, masalah, tunaikan, minta, selesai. Kata Allah, wassalah, tunaikan sholat kepadaku. Begitu Anda tunaikan sholat, Allah, saya berikan apa yang Anda kemudian mohonkan. Persoalannya, kenapa ada orang sholat tapi tidak bisa meraih hal yang dijanjikan itu? Itu poinnya. Padahal zaman Nabi, orang sholat mendapatkan anugerah itu. Kenapa orang sekarang sholat tidak mendapatkan hal yang sama? Kaidah mengatakan, jika dua amalan dikerjakan, satu dapat hasil, satu tidak, maka bukan amalnya yang salah. Awas hati, boleh jadi menunaikannya yang keliru. Jika peci Anda tidak sesuai dengan ukuran kepala, maka jangan potong kepalanya. Cari peci yang lain yang sesuai ukurannya. Nah. Baik, saya persingkat ya. Pertemuan yang lalu kita sudah paham bahwa saat orang sholat akan mendapatkan 5 karunia yang disebutkan di Quran. Karena itu kita diminta 5 kali sholat dalam sehari, karena dijanjikan 5 keistimewaan. Masih ingat? 1, orang sholat pasti jadi orang baik. Di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang sholat pasti hatinya tenang. Ada ketenangan dalam jiwanya. Itu ada di Quran. Di antaranya kita ambil surah ke-20 ayat ke-14. Ditafsirkan juga dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang sholat kalau berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun yang dimintakan itu mustahil bagi manusia. Kalau yang diminta itu jadi kebutuhannya. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Kemudian yang selanjutnya, Allah jamin orang sholat itu yang keempat, hidupnya pasti akan mudah. Bahkan rizkinya itu mengalir tanpa dia duga. Itu ada di Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, ditafsirkan dengan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang sama, ayat 2 dan 3. Yang terakhir, orang sholat akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Pertanyaan saya, dari 5 jaminan ini, berapa yang kita dapatkan sampai detik ini setelah ribuan kali ruku dan sujud? Apakah sholat membuat diri semakin tenang? Apakah sholat ketika berdoa cepat dikabulkan? Padahal dalam sholat semua bacaannya doa. Apakah setelah sholat kehidupan jadi lebih mudah? Atau persoalan semakin memuncak seakan tidak ada solusi? Maka dari itu, kita sepakati pertemuan hari ini akan kita bahas tentang cara sholat yang diajarkan oleh Nabi. Seperti apa Nabi mengajarkan sehingga melahirkan pribadi seperti yang Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, dengan segala profesi yang berbeda, tapi meraih kebahagiaan yang sejati. Itulah mukaddimah kita, dan ini bahasan yang kita bahas. Jadi kita baru mau mulai, yang tadi mukaddimah.